Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan sidang dengan maksud memaparkan hasil penelitian saya. Ya, langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang penelitian saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pada pengadaan barang jasa pemerintah. Studi kasusnya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau bisa disebut LKPP. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas latar belakang ya. Latar belakang pertama saya yaitu korupsi anggaran pengadaan barang jasa pemerintah. Nih, kan ya, kasus korupsi itu kan udah kayak bahan pembicaraan umum ya di masyarakat ya. Nah, menurut Bapak Roni Dwi Susanto selaku Ketua LKPP, dari anggaran pengadaan barang jasa pemerintah senilai 1.153 triliun, sebanyak 30% dari dana tersebut telah dikorupsi atau sekitar 200 triliun rupiah. Wow, gede banget bukan? Nah, yang kedua itu menyukseskan pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian itu bertujuan untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang berkaitan pengadaan barang jasa pemerintah untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu infrastruktur, pembangunan jembatan, fasilitas lainnya. Yang ketiga itu ada masih maraknya modus untuk melakukan tindakan korupsi atau fraud pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut LKPP menyatakan bahwa 80% kasus korupsi itu terjadi pada kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah dan menduduki posisi kedua kasus yang dipegang oleh KPK. Modusnya itu bisa berupa markup harga, pengadaan barang jasa yang fiktif, manipulasi harga atau barang, pemanfaatan celah hukum, dan masih banyak lagi deh. Nah, yang keempat itu ada menggunakan variabel etika dan triangle fraud. Nih, penelitian ini tuh dilakukan dengan menggali persepsi pegawai di lembaga pengadaan barang jasa pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada kegiatan pengadaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebocoran keuangan pada proses pengadaan itu saya menggunakan faktor etika, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dari pihak-pihak penyelenggara pengadaan barang jasa. Yang kelima adalah LKPP sebagai objek penelitian. Lalu selanjutnya itu ke bagian rumusan masalah. Rumusan masalah itu saya ada 4. Yang pertama itu adalah apakah etika berpengaruh terhadap fraud pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, apakah tekanan berpengaruh terhadap fraud pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga adalah apakah kesempatan berpengaruh terhadap fraud pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir adalah apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap fraud pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dari rumusan masalah tersebut ada maksud dari tujuan penelitian saya. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah etika berpengaruh terhadap fraud pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah tekanan berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kesempatan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teori yang dipakai untuk penelitian saya. Itu ada 7. Yang pertama adalah definisi good governance, yang kedua definisi etika, ketiga triangle fraud theory, yang keempat agency theory, yang kelima apa isi fraud itu, yang keenam konsep fraud, yang ketujuh ada gambaran umum pengadaan barang dan jasa. Dari gambaran umum pengadaan barang dan jasa itu dibagi lagi, yaitu para pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa, lalu ada prinsip, lalu ada etika dalam pengadaan barang dan jasa, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka konseptual penelitian saya.
yaitu ada variabel independen dan variabel dependent. Hipotesis pertama saya yang itu etika pengadaan akan berhubungan secara negatif terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Hipotesis kedua saya adalah tekanan pengadaan akan berpengaruh secara positif terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Hipotesis ketiga saya yaitu apakah kesempatan akan berhubungan secara positif terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada populasi. Populasinya adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Sampelnya ada pelaku-pelaku pengadaan barang jasa pemerintah itu seperti kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, unit kerja pengadaan barang jasa, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, dan auditor pemerintah. Jumlah responden yaitu 51 orang dari pelaku pengadaan barang jasa tersebut dengan cara pengambilan yaitu dengan purposive sampling. Selanjutnya itu data. Jenis data yang saya gunakan adalah jenis data primer yang saya langsung peroleh dari kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner itu saya sebar melalui Google Form dan dokumentasi itu berasal dari Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dari LKPP tersebut. Teknik pengumpulan data saya itu ada penelitian lapangan, kepustakaan, dan riset internet. Selanjutnya saya akan membahas teknik analisis data yang saya gunakan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Dalam statistik deskriptif itu akan menghasilkan min, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari data yang saya hasilkan. Lalu setelah itu ada tanggapan responden terhadap setiap variabel. Setelah melakukan statistik deskriptif, setelah itu saya melakukan uji kualitas data yang saya peroleh. Ujinya itu ada dua, yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah saya melakukan uji kualitas data, setelah itu saya melakukan uji regresi dengan 3 uji. Yang pertama itu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Setelah itu akan menghasilkan uji hipotesis. Yang pertama ada 3 uji. Yang pertama uji F atau simultan, yang kedua coefficient determinasi, dan yang ketiga uji T parsial. Selanjutnya kita ke data identitas responden dari responden saya yang mengisi kuesioner saya. Yang pertama itu berdasarkan pendidikan, berdasarkan usia, dan berdasarkan jabatan. Bisa dilihat dari PowerPoint saya persentasenya. Lalu setelah itu hasil dari statistik deskriptif yang telah diuji di SPSS. Untuk kelima variabel yaitu etika, tekanan, kesempatan, fraud, setiap variabel itu memiliki deviasi yang lebih rendah dari min. Itu menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata. Setelah itu ada tanggapan responden setiap variabel, setiap pernyataan variabelnya. Dari setiap variabel itu akan dihitung rata-ratanya dan TCR. Bisa dilihat dari sini untuk etika rata-ratanya 3,64, TCR 72,88 dengan kategori baik dalam penyebaran dalam tingkat capaian responden. Tekanan juga baik, kesempatan baik, rasionalisasi pun baik. Lanjut ke variabel fraudnya. Ya, bisa dilihat untuk rata-ratanya baik, TCR-nya pun baik, namun ada beberapa pertanyaan yang dikategorikan cukup. Itu ada Y4, Y5, dan Y12. Selanjutnya kita ke uji kualitas data dari hasil penelitian saya. Yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas itu diukur dengan cara membandingkan R tabel dengan R hitung dengan melihat hasil output di Cronbach alpha pada kolom correlate item total correlation di SPSS. Apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan itu valid. Setelah dilihat dari R tabel dan R
Hitungnya kita lihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan datanya itu valid. Kita lihat dari hasil penelitian saya itu untuk uji validitas ini dari 34 pertanyaan untuk 34 pernyataan diperoleh 33 data yang valid dan 1 yang tidak valid. Lalu lihat dari nilai signifikansinya itu rata-rata kurang dari 0,05, hanya salah satu yang tidak, yaitu di 5 hasilnya 0,931 yang dinyatakan tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini saya menggunakan dengan teknik rombak alfa seperti yang tadi di validitas, yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan bagaimana bagian-bagian dari suatu set berkorelasi secara positif satu sama lain. Nah, suatu data dianggap reliable itu jika nilai signifikansinya di angka 0,6 atau lebih. Bisa kita lihat dari sini 5 variabel saya, yaitu etika, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan fraud, itu masing-masing melebihi dari 0,6 dan dikatakan reliable. Selanjutnya saya ke hasil dari analisis regresi, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas yang saya gunakan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dikatakan data itu berdistribusi normal, atau sebaliknya. Yang saya peroleh dari penelitian saya adalah nilainya 0,113 dan itu merupakan lebih dari 0,05, yang artinya data penelitian saya berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Salah satu cara yang paling tepat untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan cara uji Gleiser. Dengan uji Gleiser, heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai signifikansinya antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat dari hasil penelitian saya, nilai signifikansi masing-masing variabel independen dengan absolut residual lebih besar, dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen saya, yaitu etika, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kita ke uji multikolinearitas. Dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas itu dapat dilihat dari tolerance dan VF itu atau variance inflation factor. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas, atau sebaliknya. Bisa dilihat dari nilai toleransi saya itu semuanya lebih besar dari 0,10. Dilihat dari VEF atau bisa disebut variance inflation factor, itu pengambilan keputusannya adalah jika nilai VEF lebih kecil dari 10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, atau sebaliknya. Dilihat dari yang VEF itu semuanya lebih kecil dari 10, dapat diartikan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Setelah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan multikolinearitas saya lolos, setelah itu saya mendapatkan hasil dari uji hipotesis saya. Yang pertama itu ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi saya menghasilkan 0,569. Maksudnya adalah variabel-variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan variabel fraud pengadaan barang jasa pemerintah sebesar 56,9%, dan sisanya yaitu sebesar 44,1% dijelaskan di variabel lain atau faktor-faktor yang tidak saya sebutkan. Yang kedua itu ada uji simultan atau uji F. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansinya 0,05 atau 5%. Jika nilai
nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa masing-masing variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Yang saya hasilkan dari uji simultan ini adalah sebesar 0,021 dari variabel-variabel independen saya, yang berarti bahwa faktor etika, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi memiliki pengaruh secara bersama-sama dengan fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Setelah itu ada uji parsial atau uji T. Untuk menilai uji T, kita bisa melihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan hipotesis tersebut ditolak. Dan sebaliknya, etika nilai signifikansinya adalah 0,018 dan itu bisa dikatakan diterima. Yang kedua ada tekanan sebesar 0,012 diterima. Lalu kesempatan ini berwarna merah karena ditolak yaitu karena sebesar 0,978 karena melebihi dari nilai signifikansinya, batas normalnya 0,05. Lalu setelah itu ada rasionalisasi sebesar 0,042 dan diterima. Dari T-tabelnya, etika itu menggambarkan minus 0,335, tekanan 2,627, kesempatan 0,028, rasionalisasi 2,996. Nah, dari hasil uji hipotesis keempat variabel saya dapat dilakukan pembahasannya. Ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, etika berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Artinya, semakin buruk etika yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan tindakan fraud. Yang kedua adalah tekanan berpengaruh signifikan positif terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Artinya, semakin tinggi tekanan yang dirasakan oleh seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kecenderungan untuk melakukan tindakan fraud. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh kesempatan terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Yang tadi yang nilainya lebih dari 0,05. Hal ini karena karyawan menilai standar operasional prosedur atau SOP sudah diterapkan dengan baik dan sistem pengendalian internal sudah berjalan secara efektif, sehingga minimnya kesempatan seseorang untuk bertindak kecurangan. Yang keempat, rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap fraud pengadaan barang jasa pemerintah. Artinya, pelaku kecurangan pada umumnya menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan tindakan yang benar dan memang haknya, sehingga apa yang ia lakukan bukanlah suatu tindakan kecurangan. Nah, masuk ke penutup. Yang pertama, kesimpulan. Ada 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, etika pengadaan barang jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud. Yang kedua, tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud. Yang ketiga, kesempatan tidak berpengaruh terhadap fraud. Yang keempat, rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu, instrumen yang digunakan oleh saya adalah kuesioner yang rentan terhadap bias karena kurangnya keseriusan responden, dan itu merupakan di luar dari jangkauan saya. Yang kedua adalah dalam penelitian ini yang menjawab hanya 51 responden, karena hal itu perlu adanya upaya untuk memperluasnya. Yang ketiga yaitu hanya menggunakan 4 variabel, masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya fraud pengadaan barang jasa. Saran yang saya berikan untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini serta mengurangi biasnya jawaban responden, maka perlu dilakukan pengujian dan penyempurnaan kuesioner. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah jumlah responden sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang ketiga, penggunaan instrumen tidak hanya berupa kuesioner, namun juga dilakukan melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung dari narasumber. Yang keempat adalah peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel-variabel yang lebih luas lagi. Ya, alhamdulillah selesai.